Wabil khusus pimpinan dan seluruh jajaran Asosiasi Anissa Hadijah serta undangan yang saya muliakan, kita bisa bersyukur, bisa bersilaturahmi kembali di kediaman Ibu Haja Saudah setelah beberapa tahun kita absen di dalam bersilaturahmi. Sebagai makhluk Homo sapiens, kita ini adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi, tetapi dengan adanya pandemi ini sehingga kegiatan-kegiatan kita menjadi sedikit terhambat. Benar apa yang disampaikan oleh Daniel Prince, kesuksesan bisnis di era milenial ini ditandai dengan 4K. Yang pertama adalah koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan kreativiti digital ini. Komunikasi ini yang terhambat disebabkan karena adanya hambatan wabah yang membuat kita memang harus masing-masing berada di rumah, menjaga jarak dan prokes kesehatan yang begitu ketat. Tetapi alhamdulillah hari raya bulan Ramadan ini menjadi spirit kebangkitan kita untuk kembali merestorasi apa yang menjadi catatan-catatan penting kita di dalam bagaimana membangun kembali perekonomian umat yang berasal dari kaum Hawa yang kami cintai sekali. Kita berbicara tentang puasa, bahwa puasa ini ternyata bukan hanya milik umat manusia. Hampir seluruh makhluk itu melakukan evolusi di dalam dirinya untuk kemudian berkembang menjadi sebuah tatanan evolusi yang lebih bermanfaat ketika melakukan puasa. Ambillah contoh misalnya salmon. Ikan ini sangat mahal dibanding dengan ikan-ikan yang lain. Teksturnya enak, baik kesehatannya yang dikandung oleh daging salmon. Mengapa dia bisa mahal dibanding dengan ikan-ikan yang lain? Ternyata tempat lahirnya di tempat air tawar, tetapi berimigrasi mencari kehidupan di laut, membutuhkan perjalanan sampai 4.000 mil untuk kembali ke laut ketika ingin menetaskan telur-telurnya. Inilah yang membuat sehingga orang biasa menyebut no pain, no gain. Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada kesuksesan. Nah, semoga pandemi menjadi awal kebangkitan kita sebagaimana semboyan daripada Anissa Hadijah, bangkit. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa bangkit khususnya perekonomian kita yang ada di Provinsi Bali. Amin. 3 tahun yang lalu Wisonori Osomi menemukan satu sel reproduksi yang disebut dengan otophagy. Jadi beliau ini dinobatkan sebagai pemenang Nobel 2 tahun yang lalu sebab menemukan bahwa orang-orang yang berpuasa antara 10 sampai 16 jam itu terjadi otophagy di dalam jasadnya. Beliau menjelaskan seperti ini. Ketika kita makan, maka makanan itu dikunyah oleh lambung, lalu kemudian usus, dan terakhir ke feses. Itu 8 jam. Dari jam 4 kita sahur sampai jam 12, ini terjadi proses alat pencernaan, berproses terus. Tetapi setelah jam 12 sampai jam 6, perut kita menjadi kosong. Apa yang terjadi? Ternyata sel-sel yang baru ini memakan sel-sel yang lama. Sehingga beliau menggambarkan
1 hari pertama sampai ke 10 terjadi detoksifikasi. Semua pembuangan sel-sel yang lama itu terbuang pada hari ke-10. Hari ke-11 sampai 20 terjadi disebut rejuvifikasi. Sel-sel yang lama ini digantikan oleh sel-sel yang baru. Kemudian hari ke-20 sampai 30 homeostasis. Kita kembali menjadi muda, kita kembali menjadi segar, kita kembali menjadi fit. Inilah tinjauan daripada Yusunori Osomi yang mendapat Nobel ilmu pengetahuan dari segi ilmu pengetahuan biologi. Suatu pembuktian yang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sumu tasiku. 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, berpuasalah, maka kalian pasti akan menjadi sehat. Itu sudah ditemukan lewat bukti-bukti ilmiah, scientific truth, bahwa betul orang yang berpuasa itu akan menjadi sehat. Kita selaku umat Islam sebenarnya ingin semakin yakin bahwa setiap penemuan ilmu pengetahuan akan membuktikan kebenaran Islam. Kita ambil contoh. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Seorang ahli dokter anak, Rianda Kusuo, menemukan bahwa di dalam kandungan susu ASI ibu yang diberikan kepada itu mengandung kromosom yang mana kandungannya ini bisa memperkuat imun seorang bayi. Itu baru ditemukan 4 tahun yang lalu, pada hari ini sudah disebutkan 14 abad yang lalu. Ada seorang Fidelma Omero, seorang neurolog dari Amerika, menyatakan bahwa ada satu sel di dalam otak kita, Godspot, tidak bisa dimasuki darah kecuali dalam keadaan sulit. Padahal jauh sebelumnya Nabi berkata, akrabu ma yakunu abdu inda rabbihi hina sajid. Seorang hamba itu berakrab dia yang paling dekat, hampir tidak ada pembatas ketika dia dalam keadaan sulit. Ternyata dari segi ilmu pengetahuan, darah itu terjadi arus metabolisme darah ke dalam otak yang tidak bisa dimasuki ketika kita berdiri. Karena itu untuk apa? Supaya orang kita ini semua bisa menjadi cerdas. Inilah temuan-temuan yang dilakukan oleh para ilmuwan yang berkaitan dengan puasa ini. Oleh karena itu, apa tips sehat supaya kita selalu sehat pasca puasa? Ada 4 hal. Yang pertama, menjaga kegemukan atau obesitas yang ideal. Bagaimana cara menjaga obesitas kita supaya tidak terjadi obesitas di dalam diri? Di dalam perut kita, kemampuan kalori yang dikandung maksimal itu untuk ibu-ibu 2000 kalori per hari, bapak-bapak 2500. Bagaimana timbangannya? Nasi padang itu terdiri dari 2 centong nasi, ada ayam pop, ada rendang, ada sayur singkong, itu 950 kalori. Berarti kalau kita makan nasi padang pagi, siang, dan sore, 9 dikali 3, 2700 sudah melebihi. Idealnya nasi padang itu cukup 2 kali saja. Apakah siang dan malam? Karena jeda waktunya ini juga banyak kandungan banyak kan. Kopi, kafein. Itu sederhana, tapi 1 gelas itu ternyata mengandung 450 kalori. Belum rokoknya, belum coklatnya, masya Allah. Ini terjadi obesitas. Saya membaca di internet, di Google beberapa hari yang lalu, orang yang paling gemuk di dunia ini timbangannya 637, namanya Polodor Polmor dari Polandia. Makanannya satu bulan itu sama dengan 7.785 juta
Kalau dibagi 30 hari, satu hari memakan 3.500.000. Kalau dibagi 3, 1.200.000. Alhamdulillah kita Kalau bergerak harus digerakkan oleh 12 orang untuk berbagi. kalau masak Itu karena stres. Mungkin karena pengaruh stres, katanya orang tuanya meninggal sampai harus menghilangkan rasa sedih itu dengan cara makan. Mungkin ibu-ibu pernah berkunjung di Purwakarta. Ada rumah sakit di sana namanya Rumah Sakit Holistik. Saya pernah berkunjung 2 kali. Ternyata di sana bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berkunjung di Rumah Sakit Holistik itu tidak ada pengobatan secara medis. Makanan hanya diatur sesuai dengan jumlah kalori. Sehingga rata-rata bulan puasa ini Rumah Sakit Holistik itu sangat full. Dihuni oleh dokter ahli yang ada di Indonesia. Satu hari itu bayarannya bertingkat-tingkat, kelas A 1.500.000, kelas B seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya penyakit itu dari cara kita mengatur. Bagaimana kita mengatur pola makan. Karena itulah pasca Ramadan ini mari kita mengatur pola makan bahwa sesungguhnya makanan kita itu harus maksimal 2.500 kalori. Yang kedua, apa cara untuk mengurangi kalori itu? Berolahraga. Berolahraga itu minimal 150 menit satu pekan, atau sama dengan 25 menit satu hari, atau minimal jalan 3 km per hari. Untuk apa itu? Dengan bergerak 25 menit itu membakar 300 sampai 400 kalori. Itu yang membuat kita sehat. Jadi di dalam kita bergerak itu enzim di dalam otak kita menghasilkan unsur kimia yang disebut dengan endorfin. Endorfin ini orang setelah berolahraga itu selalu merasa nikmat. Rasa kenikmatannya itu 300.000 kali lebih baik daripada narkoba. Dari mana itu? Bergerak dan berkomunikasi dengan orang banyak. Dan yang ketiga ialah bagaimana menjaga tidur sehat antara 7 sampai 8 jam. Kalau kita kurang tidur, itu bisa berakibat kepada vaskuler atau yang biasa disebut dengan insomnia atau Parkinson. Banyak penyakit-penyakit yang bisa muncul akibat kurang tidur. Dan yang terakhir itu bagaimana mengelola stres. Stres itu harus dikelola. How to manage stres itu dengan cara bagaimana kita menyampaikan atau berbagi, menyampaikan apa yang kita menjadi permasalahan itu dengan teman-teman yang bisa dipercaya untuk mencarikan solusi. Life is full of difficulties. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika kita berbagi dengan orang lain, itu akan menjadi masalah, menjadi silah. Banyak berbagi dan lebih penting lagi ialah bagaimana kita membangun komunikasi dengan Allah SWT. Yang terakhir ialah apa kaitan puasa dengan mental? Kita waktu 3 menit lagi. Ketika kita tidak makan dan tidak minum, berarti seorang hamba itu berdialog, bermurakabah, melakukan kontemplasi dengan Tuhan. Dia berkontemplasi dengan Maha Pencipta dengan mengisi amal-amalan, apakah itu berzikir, apakah itu mengingat keberadaan saya ini berasal dari mana, tengah berada di mana, akan kemana setelah ini, atau diisi dengan bacaan Al-Quran, dengan tadarus, dengan bersedekah, dengan berkumpul silaturahmi seperti ini. Itu juga adalah wadah kita untuk melakukan, atau istilahkan dalam bahasa kita sekarang itu, menginternalisasi sifat-sifat ketuhanan di dalam jasad kita sebagai manusia. Sebenarnya kita tidak adil. Selaku manusia, kita ini tercipta dari tanah dan roh Tuhan. Harusnya tanah ini atau perut ini diberi makan cukup 6 bulan. Sisanya 6 bulan itu diberikan kepada unsur ketuhanan. Kalau kita sudah makan memberi kenyang kepada perut kita selama 11 hari, hanya 1 bulan aja diberikan kepada Tuhan. Sebenarnya tidak adil. Karena itu mengapa para ulama mengatakan sunat muakkad Senin, Kamis dan pertengahan bulan 13, 14, 15. Kalau itu dijumlahkan dan kita konsisten dengan itu, benar 6 bulan. Tapi kalau itu dilupakan,
hanya dengan menunggu bulan puasa tidak adil loh. 1 bulan dengan 11 bulan. Padahal kita ingin mengadopsi tahallaku bi akhlaqillah. Kita ingin mengadopsi sifat-sifat Asmaul Husna yang ada di dalam sifat-sifat Allah itu terinternalisasi di dalam kehidupan kita. Karena itu puasa juga disebut sebagai madrasah rohani. Madrasah di mana kita berguru kepada Tuhan. Sehingga puasa itu mengubah sifat-sifat mazmumah menjadi sifat-sifat mahmudah. Sifat egois menjadi sosial. Sifat radikal menjadi tasamu. Sifat bakhil menjadi mau berbagi. Sifat pemarah menjadi sifat pemaaf. Akumulasi sifat-sifat Asmaul Husna ini di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan inner capacity atau kecerdasan rububiyah atau kecerdasan ketuhanan. Ini melahirkan 3 hak. Jadi inner capacity atau kecerdasan intuisi ini melahirkan 3 hak. First, head, kepala. Apa itu kepala? Di dalam kepala ini menghasilkan teknologi, menghasilkan perubahan-perubahan dari segi sosial, ekonomi, humaniora. Baginda Rasul yang bersabda, "Idza qamatis sa'atu wa bi yadi ahadikum fasila fa in istata'a ayyakuma falyagrisha." Jika ada permakluman bahwa besok kiamat, tapi di tangan kalian itu masih ada biji yang masih bisa ditanam, maka tanam. Untuk siapa? Kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Seperti tentu kita sangat bangga dengan adanya hari Hadijah ini bisa menjadi perpanjangan tangan kaum agnia kepada kaum duafa. Karena sesungguhnya ini adalah bagaimana membangun empati kesalehan sosial kita kepada kelompok-kelompok mustadafin. Yang kedua, ini capacity atau nafsu rububiyah ini juga melahirkan heart. Heart itu artinya hati. Hati yang bening. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ma wasa'ani ardi wala samai, walakin wasa'ani qalbul mu'minil latifil wadud." Sekiranya aku, kata Allah, mewujudkan bentukku yang sesungguhnya, langit dan bumi ini tidak mampu menampung keberadaanku. Tetapi saya dapat bersinggahsana di dalam hati seorang mukmin yang senantiasa menjaga kebersihan dan kekudusan. Dengan cara apa? Tadi zikir Allah, zikir Allah. Yang terakhir ialah head, kecakapan, skills. Perpaduan antara mindset dengan kalbul salim akan melahirkan produktivitas manunggaling yang disebut dengan value added. Value added ini di dalam Al-Quran disebut takwa. Al-Quran di dalam surah Al-Hadid, nanti kita bisa baca, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasul yu'tikum kiflaini minar rahmah." Hai sekalian orang beriman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, maka akan aku berikan kepadamu 2 berita. Berita pertama, wa yaj'ala lakum nuran tamshuna bi. Dengan cara engkau jalan di dalam kehidupanmu ada pelita kehidupan, obor kehidupan bagi orang yang memiliki nafsu rububiyah. Yang kedua, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah memaafkan dosa-dosa kita. Itu artinya bahwa sebagai penutup, clue daripada pembicaraan kita ini, sesungguhnya kita ini apa yang disebut tadi oleh kita, hai orang-orang yang beriman. Iman itu hai anak-anak SD di dalam Islam. Aku wajibkan kepadamu puasa, semoga engkau menjadi dokter. Apa itu dokter? Itulah takwa. Jadi takwa itu ada tingkatan. Kita mukmin, kita kemudian menjadi muhsin, kita kemudian menjadi mukhlisin, barulah kemudian kita menjadi muttaqin.
Apa yang bisa mengadopsi stratifikasi atau level kita itu? Puasa. Jadi puasa inilah yang mengangkat sekolah kita menjadi muttaqin, sehingga Al-Quran berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jika suatu saat kelak engkau dipanggil Allah, maka tiada bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa itu adalah kumpulan dari segala kebajikan. Simpul kebajikan itu. Kita menginginkan semuanya kita bermetamorfosis seperti ulat dari kepompong, lalu kemudian masuk di dalam bertapa beberapa hari, lalu kemudian keluar menjadi kubu-kubu. Ketika sebelum berpuasa dia justify the means, menghalalkan segala cara demi untuk tujuan, karena dia memakan daun-daun, dimanapun dia hingga ulat-ulat itu memakan daun-daun sampai habis. Tetapi pasca puasa dia menjadi kubu-kubu, dia hanya memilih makanan-makanan yang enak dan membantu sebagai bentuk kesalahan sosialnya, membantu perkembangbiakan dari kembang-kembang yang baik. Kita menginginkan begitu, sehingga Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kita, wujud daripada ketakwaan itu ialah bagaimana kita menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang bersama. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita pasca Ramadan ini mampu menyabet predikat ketakwaan. Nabi bersabda, laisal idu liman labisal jadidu walakin al-idu liman ditaqwa yasidu. Bertakwa itu bukan ditandai dengan pakaian yang baru, mobil baru, baju baru, sepatu baru, tetapi ketakwaan itu ditandai dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi brainstorming bagi kita semuanya, dan saya berharapan semoga kita menjadi manusia. Mari kita akhiri dengan doa kepada ibu-ibu yang hadir bersama kami.